Baik, para hadirin sekalian, perkenalkan saya Adin Najmul Mutakin. Nah, di video conference kali ini saya bertugas sebagai host. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa konten kali ini merupakan bagian rangkaian tugas diklat daring guru mengajar untuk Nusantara yang bekerja sama dengan Balai BPJS Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, selama pelaksanaan sikon ini, kami melakukan komunikasi satu arah karena mikrofon peserta kami nonaktifkan demi kelancaran video conference call. Baik, untuk itu segala komunikasi peserta kepada kami hanya bisa melalui chat SCC. Nah, pada saat memasuki sesi tanya jawab nanti, peserta dapat bertanya melalui chat SCC atau bertanya langsung dengan cara menekan tombol icon yang dengan kembalikan yang berlambang tanda tanya di sebelah kiri bawah layar HP peserta. Nah, dengan menekan tombol tersebut, nanti kami sebagai host akan mengaktifkan mikrofon peserta. Baiklah, sebelum memulai acara inti, perkenankan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu pelaksanaan VCon kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Anjas EC Aris Munandar, SPD, MPD. Beliau adalah salah satu pengajar di SMKN Negeri 1 Sumeneb. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Adin, waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Bapak Ibu pada VCon kali ini bertindak sebagai moderator dan sebagai presenter Ibu Nugrohowati. Marilah kita ikuti VCon pada kali ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu presenter atau profil presenter, yaitu profil dari Ibu Dr. Anda Nugrohowati. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Anda Nugrohowati, tempat tanggal lahir Rembang 23 September 1965. Alamat beliau, Ibu Nugroho, yaitu di Desa Sidokerto, RT 01, RW 01, Pati, Jawa Tengah. Pendidikan beliau adalah S1 Pengembangan Kurikulum, lulus tahun 1988, pendidikan keahlian ganda yang sempat Ibu Nugroho ikuti, yaitu tahun 2017 selesai. Riwayat pekerjaan, Ibu Nugroho bekerja di SMA Panca Bakti Pontianak mulai dari tahun 91 sampai 1993. Yang kedua di SMK Negeri 2 Pati tahun 2003 sampai 2019, dan sampai tahun 2019 ini beliau pindah atau mutasi ke SMK Negeri 3 Pati 2019 sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau ke SMK Negeri 3 Pati pasti insya Allah akan ketemu dengan Ibu Nugroho ya. Nah, Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana suara? Jelas terdengar Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan ringkasan materi, istilah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nugrohowati tentang lipatan daun ini. Mari kita ikuti dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nugrohowati. Sebelum dimulai, saya beri waktu 10 menit Bapak Ibu untuk presenter. Ibu Nugroho 10 menit cukup ya? Ya, boleh kurang, lebih tidak boleh. Nah, benar, Pak. Untuk peserta saya kasih waktu 5 menit saja ya kepada peserta audiens. Dipersilakan menanyakan dengan cara Bapak Ibu menekan tombol reaction di atas, nanti akan
muncul tombol reaksan, Bapak Ibu berarti akan diklik oleh host di kanan pilih. Silakan kepada mari kita mulai materi Vicon pada kali ini. Kepada Ibu Dr. Anda Nugrohowati dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Adin yang telah menyiapkan room. Terima kasih juga kepada Pak Aris yang sudah bersedia menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsuri selaku instruktur di kelompok Diponegoro, yang terhormat Bapak Guru peserta Dikdar Gumun yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran dengan SAC yang berjudul Lipatan Daun. Materi ini merupakan materi kelas 10 di semester 1 jurusan Tata Boga. Dalam materi saya ini nanti ada beberapa video dan gambar yang tujuan saya untuk mempermudah siswa karena ini merupakan materi praktek. Bapak, Ibu yang kami hormati, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Tanek di sini. Jadi materi saya di sini adalah lipatan daun. Kemudian apa yang hendak kita pelajari dalam lipatan daun? Bisa kita pelajari di sini. Lipatan daun merupakan seni melipat daun yang menjadi budaya masyarakat Indonesia yang biasanya menggunakan daun pisang, daun pandan, ataupun daun kelapa. Bisa juga mungkin dengan daun lontar. Baik, ini saya berikan dulu videonya tentang apa yang hendak dilakukan siswa untuk pembelajaran ini. Jadi di sini yang pertama yaitu disiapkan adanya daun. Kita gunakan daun pisang dengan cara dipotong sekitar atau dengan ketebalan 5 sampai 6 cm. Biasanya alat ini kita gunakan untuk alat-alat hidangan tradisional. Misalnya untuk membuat tumpeng. Jadi tumpeng dengan untuk melapisi sampah sehingga nanti bisa digunakan untuk alat hidangan. Jadi bisa diperhatikan di situ salah satu bentuk lipatan daun yaitu lipatan sisik ikan. Untuk satu tampah biasanya diperlukan sebanyak sekitar 25 sampai 30 buah lipatan. Kemudian ini kita siapkan dulu sebanyak 20 sampai 30 buah. Bisa kita perhatikan nanti jadi kita buat dulu sebanyak itu. Kemudian ditata melingkar sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau tempatnya terampah ya otomatis di sini akan dirangkai secara melingkar. Jadi nanti dirangkai boleh menggunakan stapler karena nanti di atasnya dia akan ditutup lagi dengan samir sehingga nanti akan tertutup samir dan stapler itu tidak akan mengenai makanan. Jadi nanti kalau sudah di atasnya kemudian ditutup lagi dengan samir. Baru di atasnya nanti ditaruh adanya makanan. Jadi itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk boga disarankan kalau yang langsung berkaitan dengan makanan kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Misalnya dengan lidi. Itu jauh lebih baik daripada stapler. Jadi ini sudah hampir jadi. Jadi diharapkan siswa nanti bisa membuat seperti itu. Sampai jadi. Ya kita next saja. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi gambaran awal yang harus dikerjakan oleh siswa. Di sini bisa saya jelaskan bahwa ada 4 cara atau ada 4 jenis lipatan daun. Di sini merupakan lipatan dasar. Jadi nanti pada pengembangannya siswa bisa mengembangkan sendiri menjadi lipatan-lipatan yang lain.
Jadi secara dasar ada 4 jenis lipatan daun, yaitu lipatan kuku jari tangan, kemudian lipatan sisik ikan, lipatan kuku garuda isi, dan lipatan leher kuda. Kemudian cara membuatnya. Jadi pertama tadi kita siapkan daun yang sudah kita potong sekitar atau setebal 5-6 cm. Kita awali dulu dari kuku jari tangan. Jadi di sini daun kita tentukan titik tengahnya dulu. Kemudian cara membuatnya, kalau lipatan jari tangan ini yang paling sederhana, yaitu daun tadi kita lipat ke dalam terus sebanyak 4 kali. Jadi kita lipat, itu ada di gambar nomor B, kemudian C. Nah, jadi nanti jadinya yang di gambar D itu sudah lipatan yang sebanyak 4 kali. Kemudian jadinya seperti di gambar E. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu lipatan sisik ikan. Sebenarnya lipatan sisik ikan ini hampir sama dengan lipatan kuku jari tangan. Hanya kalau lipatan kuku jari tangan, lipatan sisik ikan maksud saya, ini dibuat dari 2 arah. Jadi 2 lipatan dari kanan dan 2 lipatan dari kiri menuju ke arah tengah. Bisa diperhatikan itu di nomor D. Nah, jadi nanti lipatannya dia akan menyatu di tengah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu kuku garuda isi. Kalau kuku garuda isi ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari sisik ikan. Jadi di sini cara membuatnya sebenarnya dari sisik ikan yang sudah jadi tadi, di kedua ujung kanan kirinya kita lipat ke dalam. Nah, jadinya menjadi lipatan kuku garuda. Sementara yang keempat yaitu lipatan leher kuda. Bisa kita lihat ini agak berbeda memang. Jadi cara membuatnya bisa diperhatikan mulai dari A, B, C. Jadi sama, yaitu kita ambil tengahnya, kemudian kita lipat ke dalam. Nah, langkah-langkahnya itu bisa dipelajari nanti sampai bisa membentuk adanya lipatan leher kuda. Baik Bapak Ibu, itu merupakan jenis-jenis lipatan yang harus dibuat oleh siswa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, siswa bisa melakukan sendiri latihan dengan menggunakan bahan yang sudah disiapkan dengan melihat video latihan yang akan kami tayangkan berikut ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada 4 jenis lipatan daun pisang. Jadi bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu lipatan leher kuda. Di kedua ujungnya disatukan. Nah, kemudian sisi yang berlawanan ditekuk ke belakang. Kemudian sisi panjangnya ditarik ke depan sehingga jadinya seperti itu. Kemudian kita stapler. Kemudian yang kedua bisa perhatikan, yang pertama yaitu lipatan jari tangan. Nah, ini tadi yang saya katakan yang paling sederhana tadi, hanya dilipat ke dalam sebanyak 4 kali lipatan. Kemudian ini yang ketiga, di sini adalah lipatan kuku garuda. Itu sebenarnya jadi ini sebenarnya sudah membentuk sisik ikan, Bapak Ibu. Kemudian di dua bagian ujungnya ditarik ke dalam. Nah, sementara yang keempat bisa diperhatikan yaitu lipatan sisik. Jadi kedua bagiannya dilipat ke dalam secara berlawanan 2 arah. Jadi kita silakan sambil berlatih menggunakan daun pisang. Setelah
setelah lipatan ini sudah jadi, kemudian kita ingin menguji bagaimana bisa menguasai materi untuk lipatan daun ini. Baik, kita buka kuisnya di sini. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut bersama kami untuk menjawab pertanyaan yang ada yang kami tayangkan ini. Jadi di sini saya membuatkan 5 soal. Kalau total skornya 100, berarti setiap soal akan kami beri, bagi soal yang benar akan diberi skor 20. Sementara kalau yang soal yang salah akan diberi nilai 0. Misalnya nomor 1 ini bisa Bapak Ibu perhatikan, mungkin mereka akan menjawab, misalnya kita ketik yang C. Oh ternyata salah. Nah, bergerak ke nomor 2, tapi soalnya skornya tetap 0. Jadi sebenarnya di sini juga saya lengkapi dengan sound suara, ya. Tapi kalau di HP Bapak Ibu mungkin tidak akan terdengar, tapi kalau di APK-nya itu ada. Kemudian yang kedua di sini kita lanjutkan, yaitu bentuk lipatan sisik ikan apabila dibalik dan dilipat kembali ke bagian kanan dan kiri akan membentuk adanya lipatan. Coba kita jawab, kira-kira jawabannya apa? Misalnya jawabannya kita ketik yang E. Oh ternyata salah, skornya masih 0. Kemudian nomor 3, di sini gambar di atas merupakan langkah-langkah pembuatan lipatan. Kalau kita lihat seperti itu bentuknya dari 2 sisi kanan dan kiri. Kita coba saja. Berarti jawabannya di sini adalah sisik ikan. Oh ternyata benar, nilainya bertambah. Jadi di sini ada 20. Kemudian kita lanjutkan soal yang keempat. Di bawah ini merupakan lipatan bentuk leher kuda. Kita lihat kira-kira mana di sini. Coba kita, kalau tidak salah itu yang ini yang E. Oh ternyata benar, nilainya 40. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima. Seni melipat daun yang menjadi budaya masyarakat Indonesia biasanya menggunakan daun pisang, daun pandan, dan daun kelapa. Ini disebut sebagai lipatan daun. Jawabannya benar. Kita lihat skor akhirnya di sini 60. Karena skor akhirnya baru 60, berarti siswa belum kompeten. Sehingga dia harus melakukan latihan lagi atau dia harus mempelajari materi lagi untuk bisa mencapai kompetensi. Baik, kalau begitu kita coba kita buka lagi latihannya. Nah, jadi di sini mungkin dengan dia membaca latihannya kembali, dia akan bisa mengerjakan soal-soal itu. Kalau dia sudah selesai latihannya, dicoba lagi untuk masuk ke kuisnya. Tadi kan skornya 60. Karena kita akan memperbaiki lagi, skor ini kita reset sehingga nanti menjadi 0 kembali. Nah, sudah menjadi 0, kemudian bisa kita lihat, mungkin siswa mengerjakan kembali, misalnya nomor 1 dijawab dengan jawaban D, salah. Kemudian yang nomor 2 dijawab dengan jawaban E, oh ternyata benar, nilainya 20. Kemudian nomor 3 dijawab dengan jawaban A, betul, nilainya sudah 40. Kemudian nomor 4 dijawab dengan jawaban E, betul lagi, nilainya 60. Kemudian soal nomor 5, mungkin siswa menjawab menjadi C, jawabannya benar. Nah, skor akhirnya sudah 80. Karena sekolah kami itu KKM-nya 75, berarti untuk nilai 80 sudah kita anggap sebagai skor. Demikian itu penggunaannya Bapak Ibu Guru. Nah, di bagian akhir kami, kalau siswa sudah selesai mengerjakan, sudah skornya memenuhi syarat untuk KKM, ini developernya, saya buatkan developernya seperti ini. Jadi ini profil dari sekolah saya, SMK Negeri 3 Pati. Jadi kami untuk mengajar pada bidang studi Boga Data di kelas 10.
Silahkan Bapak Ibu. Lokasi sekolah kami itu ada di jalur Pantura antara Semarang dan Surabaya. Silahkan Bapak Ibu yang kebetulan tindak tersebut bisa mampir ke sekolah kami. Demikianlah Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan masukannya, dipersilahkan selanjutnya. Dipersilahkan untuk bertanya baik melalui chat ataupun secara langsung yang akan dipandu oleh Pak Aris sebagai moderator. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu materi Vikon tentang bagaimana cara melipat daun telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nugrohowati. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, perlu ada waktu saya beri sesi untuk pertanyaan 5 menit cukup. Ya, Bapak Ibu dipersilakan. Halo. Silahkan yang mau bertanya bisa menekan ikon tanda tanya. Ya, kami berikan Satu kali saja, waktu. Bu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Winarni, Ibu Winarni. Monggo Ibu Winarni, dari mana, nama dan dari SMK mana, dari sekolah mana instansinya? Silahkan Ibu. Ya, dari nama dan dari sekolah mana Bapak Ibu? Suaranya Pak Aden? Suaranya tidak ada. Ya, tidak ada respon. Ibu Nunung, mungkin Ibu Nunung. Ya, silakan. Ibu Nining, silakan Ibu Nining dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin bertanya, kalau tadi ada bahan-bahan dari alam, daun pandan, daun pisang, dan daun apa tadi, lontar atau apa, apakah ada alternatif lain jika saat kebutuhan mendadak tidak ditemukan daun-daun seperti yang Ibu Nugroho sampaikan? Terima kasih. Ya, monggo kami persilakan Ibu Nugroho untuk memberikan tanggapan. Halo, Ibu Nugroho. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana Ibu Nugroho? Halo? Halo, Ya, Pak ya. Ben? Silahkan. Ya. Kok saya tidak ada suaranya? Ada, sudah masuk Ibu. Sudah ada masuk. suara. Sudah, masuk. ya. Sudah masuk ya. Oh, ya. Terima kasih, ya. Jadi terima kasih Bu Nunu. Saya ulangi lagi terima kasih. Apabila kita misalnya kok di suatu tempat yang sulit daun atau apa atau lontar, ya tidak bisa. Mungkin kita bisa menggunakan yang sebenarnya ini tidak dari tumbuh-tumbuhan, tapi bisa juga misalnya kita menggunakan dengan kertas, itu juga bisa. Misalnya kita ambil kertas minyak, itu kan tidak apa-apa Bu. Kertas minyak kan bisa
masih direkomendasi untuk bisa untuk menjadi alas makanan. Jadi itu mungkin, atau mungkin dari forum ini ada yang bisa memberikan solusi apabila kita tidak menemukan daun-daun itu. Monggo. Silakan. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan, kami persilahkan. Tadi Ibu Nugroho memberikan apa istilahnya penawaran kepada Bapak Ibu alternatif yang mungkin bisa diberikan menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Neneng ya. Ibu silakan. Mungkin ada Bapak Ibu, silakan. Ya, waktunya sudah tinggal 5 menit ini untuk sesi tanya jawab. Ya, bagaimana, sudah puas ya Bapak Ibu Neneng ya? Kalau sudah puas, atau ada yang mengajukan pertanyaan ini Ibu Tati, Pak. Tati Winarni. Ya, silakan. Saya kira apa yang disampaikan atau respon atau jawaban dari Ibu presenter, Ibu Dr. Anda Nugrohowati sudah jelas Ibu Neneng ya. Jadi saya kira kita buka mungkin kepada Ibu Bapak yang lain yang mau menanyakan terkait dengan materi presentasi Vicon pada kali ini. Ada 1 kali pertanyaan saja Bapak Ibu, tidak usah, saya kira sudah jelas. Saya memberi kesempatan lagi 1 kali aja, 1 sesi pertanyaan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Mari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan mengklik tanda tanya di sebelah bawah kiri dari HP Bapak Ibu. Halo Pak Aris. Ya. Oke, saya mau menanggapi tadi pertanyaan Bu Neneng tadi ya. Iya. Ya, kalau zaman sekarang kan mencari daun itu kan sulit ya. Iya. Sulit ya. Di kota, dan lebih kalau di desa mahal banyak. kalau dibandingkan dengan pakai kertas ya. Banyak. Jadi kalau orang sekarang mau membuat tumpeng ya, mendingan aja pakai kertas lebih cepat ya, lebih praktis dan lebih murah ya. Ya memang kalau untuk yang eksklusif ya pakai daun gitu ya. Itu kan hanya untuk acara-acara tertentu. Ya. Mungkin kalau saya kalau praktisnya ya pakai kertas minyak atau apa itu sudah lebih cepat. Dibuat hiasan lipatan juga bisa itu. Oke lah, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Bapak ya. Bagaimana Ibu Nugrohowati, mungkin ada tanggapan bahwa Bapak tadi, Bapak siapa Pak? Lupa dari siapa? Bapak siapa? Bapak siapa dari siapa tadi? Nah, itu tadi masukannya merekomendasikan pakai kertas lebih murah, lebih enak. Bagaimana tanggapan Bu Nugroho ini? Silakan Bu Nugroho. Ya, terima kasih untuk Pak Tekna ya yang sudah memberi masukan. Memang saya sangat setuju. Dari tadi dari depan kan saya sudah bilang bisa menggunakan kertas minyak karena kertas minyak itu masih direkomendasi untuk bisa sebagai alas makan. Jadi saya kira itu saya sangat setuju. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Demikian itu Pak Aris mungkin yang sudah saya sampaikan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, cukup ya? Ada saya kira pertanyaan Pak ada pertanyaan lagi, monggo dipersilakan. Ya, dari Bapak. dari Ya, chat dari Ibu Alfi ini. Oh, silakan Ibu Alfi. Dari nama lengkap dan dari SMK atau sekolah mana, instansi mana, diperkenalkan Bapak Ini Ibu. pertanyaannya melalui chat Pak Ari. Saya bacakan pertanyaannya. Ini karena pertanyaan dari chat. Ya, pertanyaannya itu bentuk-bentuk lipatan daun. Apakah hanya untuk kreasi saja atau ada filosofi atau aturan penggunaannya? Misalnya bentuk kuku Garuda untuk acara tertentu. Nah, pertanyaannya begitu. Ya. Itu ke Ibu Nugroho ya. Tadi Ibu Nugroho dengar ya apa yang disampaikan oleh host tadi ya? Ya, dengar. Ya, monggo dipersilakan Ibu untuk menanggapi.
memang lipatan daun ini itu kan kalau tidak salah ya, saya baca dari beberapa literatur dan dari kawan-kawan yang memang dia ahlinya boga itu pada zaman kerajaan paling tidak itu di keraton itu dia punya makna-makna tertentu. Kemudian kalau di zaman era yang kemerdekaan ini kita lebih demokratis, jadi meninjaunya ini bisa untuk hiasan yang akan mempercantik hidangan itu. Boleh untuk Bu Alfi nanti kalau ingin lebih penjelasan lebih lanjut bisa nanti melalui chat ke saya masih banyak kawan-kawan yang bisa membantu saya untuk memberikan jawaban yang mungkin lebih lebih banyak mengetahui tentang lipatan daun. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk Bu Alfi. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana? Sudah cukup ya, tidak usah dibuka sesi pertanyaan lagi saya kira. Sudah jelas. Kita dapat simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nugrohowati bahwa materi tadi sebenarnya ada 4 lipatan dasar Bapak Ibu, 4 jenis lipatan dasar daun, yaitu lipatan kuku jari tangan, B, yang kedua lipatan sisi ikan, dan yang ketiga lipatan kuku garuda isi dan lipatan leher kuda. Barangkali itu tadi yang disampaikan oleh Bu Nugrohowati sebagai kesimpulan dari saya selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala berterima kasih kepada Ibu Nugrohowati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada host Bapak Adin selaku host. Terima kasih. Mari Pak Adin. Baik, terima kasih Pak Aris Munandar selaku moderator. Baiklah, para hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik. Semoga dari Vicon hari ini ya kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi bahan evaluasi diri ya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, profesional di bidang masing-masing dan lebih bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, guru mengajar untuk Nusantara, moderator, instruktur, dan presenter serta peserta yang telah berpartisipasi dalam video konferensi kali ini. Sebagai penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kepada para peserta yang belum mengisi presensi, kami persilahkan untuk segera mengisi presensi. Terima kasih.